Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2024. Dalam Musrenbang ini, kebijakan pembangunan ditentukan berdasarkan skala prioritas dengan mengoptimalkan basis data pembangunan. Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap dihadiri PJ Bupati Yunita Dia Suminar, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat, beserta jajarannya, Sekda Cilacap Awaludin Muri, perwakilan unsur Forkopimda, perencana ahli Madya Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, pimpinan BUMN BUMD, swasta, perbankan, perguruan tinggi, Ketua LPM dan juga asosiasi. Secara umum, ada beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang RKPD 2024. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda Kabupaten Cilacap, isu strategis tersebut yakni angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 11,02% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62%. Dua hal tersebut dinilai erat kaitannya dengan kesejahteraan. Hal lain yang juga membutuhkan perhatian khusus yakni prevalensi stunting yang masih tinggi sebesar 17,06%, inflasi yang masih tinggi di angka 6,81% dan juga bencana alam. Kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Bappenas, beberapa hal yang perlu kita perhatikan kan tadi sebetulnya ya. Satu, kemiskinan, ya kan? Kemudian yang berikutnya pengangguran terbuka. Nah, dua hal ini berkaitan dengan kesejahteraan. Kalau kita bicara dua hal ini, sambungannya pasti akan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya kan? Bagaimana cara kita, bagaimana kemudian kita harus mengintervensi persoalan itu, kan nggak mungkin satu hari selesai, maka perlu pentahapan. Nah, RPD tadi itu pentahapan 2023 sampai dengan 2026. Kemudian diterjemahkan dalam RKPD, kemudian nanti direnjang. Kalau bicara prioritas jalan kabupaten, itu ada 880 miliar kalau semuanya jadi mulus. Bisa di rigid beton atau di hot mix. Nah, maka pentahapannya nanti akan bisa kelihatan kalau database-nya jelas. Termasuk hal-hal lain yang sifatnya fisik atau infrastruktur tadi. Infrastruktur kan tidak hanya jalan, irigasi juga, kemudian drainase juga, ya, kemudian RTLH rumah yang harus dibangun karena masyarakat itu memang rumahnya tidak layak huni, itu juga kita harus pastikan. Ketika pemerintah pusat memberikan transfer uang ke daerah itu, kan sebetulnya untuk tujuan akhir adalah kesejahteraan. Ya, jadi semua kalau punya database yang baik, itu intervensinya bisa tek gitu loh. Tapi kalau kita tidak punya database sama sekali, stunting aja. Stunting kalau kita tidak punya Mbak Eni, Mbak Andres, gimana cara mengintervensinya? Kan gitu. Tapi kalau kita tahu betul, oh ibu di desa ini namanya ini, dia hamil kurang energi kronik, apa yang bisa kita bantu? Dari pemerintah desa ada, dari APBD ada, dari APBN ada, maka nggak boleh tumpang tindih. Maka kita mesti tahu tuh regulasinya seperti apa, dikunci di mana. Bansos, ya, bantuan yang tadi disampaikan karena bansos, maka itu adalah kebijakan. Kebijakan yang apa? Untuk menyelesaikan masalah tadi, yang tidak tumpang tindih dengan dana-dana lain atau anggaran lain. Tapi intinya tanggapan saya, Pemkab itu sekarang sudah membuat database. Targetnya jelas, permasalahannya jelas. Kalau nggak jelas database-nya, saluran airnya, drainasinya berapa, kalau nggak jelas kapan membangun, mau selesai 20 tahun, mau selesai 5 tahun, mau selesai 1 tahun, ada sebuah target yang jelas, duitnya kuat berapa, baru nanti lobby menyampaikan kepada pusat, termasuk DAK-nya udah nggak reguler, tematik, sana kan juga ngitung, duitnya terbatas, duit terbatas kok ditaruh di tempat yang tidak jelas hasilnya, impact-nya nggak ada. Nah, kemudian adalah kita di Inpres, Bu PJ nyampaikan, Inpresnya saya yakin nanti tematik yang diturunkan dananya pasti untuk menunjang kegiatan yang lain. Maka PR-nya salah satu Pemkab itu Bu PJ membuat RPTR yang sudah jadi
yang lagi Gajah. disempurnakan sedaja. Nanti bisa menjadi apa? Data hidup bukan data mati. Saat ngomong data itu 1000 tahun lagi dibaca hidup. Kenapa mengajukan data? Kenapa dihitung? Sebab kalau itu dibangun akan dan akan. Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yakni penguatan reformasi birokrasi dan daya saing SDM didukung inovasi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas. Beberapa prioritas pembangunan 2024 yakni penguatan tata kelola pemerintahan, perwujudan SDM berdaya saing, percepatan pembangunan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dari Cilacap, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.